pihak dari aparat terkait seharusnya sudah tahu. Tapi ya tergantung keberaniannya. Bapak Benny menyatakan kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online yang ada di Kamboja pusatnya. Hola netizen yang tercinta, Kepala BP2MI Benny Ramdhani telah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Senin 29 Juli 2024. Ia diperiksa terkait sosok T yang disebutnya sebagai dalang judi online di Indonesia. Dalam pemeriksaan yang berjalan kurang lebih 5 jam, Benny mengaku menjawab 22 pertanyaan dari penyidik. Ia mengklaim telah menyerahkan data-data yang dimiliki BP2MI soal sosok T kepada penyidik. Namun, dia tidak membeberkan lebih jauh soal sosok T itu. Benny meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Bareskrim selaku pihak berwenang. Sebelumnya, Benny sempat mengungkap dugaan bisnis judi online di Indonesia yang dikendalikan sosok berinisial T. Sosok T itu disebut tidak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia, meski identitasnya telah diketahui. Benny menyebut sosok inisial T ini terungkap setelah BP2MI melakukan penelusuran praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut panggilan terhadap Benny diperlukan untuk membuat terang benderang sosok T yang telah menghebohkan publik. Ia berharap keterangan Benny bisa mempercepat penangkapan sosok T jika benar terbukti terkait tindak pidana judi online. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Info update untuk sosok inisial T. Entahlah ini berita buruk atau berita bagus, yang jelas Jumat 26 Juli 2024 Kabareskrim telah memanggil Ketua BP2MI Pak Benny Ramdhani yang pernah mengungkapkan sosok inisial T yang diduga adalah aktor dan dalang dari bisnis online yang ada di Indonesia. Dengan viralnya video beliau kemarin yang dengan lantang berbicara di depan Presiden Indonesia Pak Joko Widodo dan juga Jenderal Listio Sigit tentang sosok inisial T ini. Ketua BP2MI akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada hari Senin nanti untuk dimintai keterangan sebagai saksi tentang sosok inisial T ini. Sepertinya pertaruhan nyawa sedang dialami oleh Pak Benny Ramdhani sekarang, karena apabila tidak terbukti atas pernyataan beliau tentang sosok inisial T ini, mungkin akan dikenakan pasal fitnah, mungkin saja. Bahkan Pak Benny Ramdhani pernah bercerita bahwa beliau pernah mengungkapkan sosok inisial T ini pada saat rapat bersama Presiden Indonesia Pak Joko Widodo dan juga Jenderal Listio Sigit, sehingga membuat dua orang penting ini terkaget-kaget. Bahkan seluruh orang yang berada di dalam ruangan tersebut tidak terkondisikan. Tapi kita berharap kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk bertindak dengan tegas atas pelanggaran berat yang memang diduga kabarnya memberikan anak-anak muda pada zaman sekarang dengan uang-uang yang haram, memperjualbelikan harkat martabat anak-anak bangsa untuk kepentingan bisnis mereka. Harapan kita dan saya sebagai anak muda bangsa, semoga hukum yang ada di Indonesia tidak memandang status seseorang. Inisial T sekarang ini sedang heboh-hebohnya dan sedang viral-viralnya ya. Tapi apa ini hanya jadi polemik belaka yang nggak bisa terungkap? Coba. Padahal sudah tahu nih, inisial T ini sebenarnya siapa? Pihak dari aparat terkait seharusnya sudah tahu. Tapi ya tergantung keberaniannya. Bapak Benny menyatakan kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online yang ada di Kamboja pusatnya. Semua itu dikendalikan dari Kamboja. Korban-korban judi online di Indonesia ini yang bodoh-bodoh ya, dibentkan nih. Ya bodoh gue bilang lah. Kalian ditipu mau aja gitu ya. Kasih iming-iming menang sedikit, kalahnya banyak. Banyak korban dari judi online. Akhirnya mereka pun jadi pinjol. Hutang banyak, main judi terus, nggak menang. Akhirnya putus asa dan berakhir ditambang. Itu banyak ya, ditambang. Ngerti kan? Inisial T ini nggak pernah tersentuh oleh hukum. Udah dikasih tahu. Sebenarnya sih gampang ya. Kenapa sih? Bahkan yang terbaru nih ya, polisi merazia HP. Jadi HP ini kalau ada aplikasi judi online,
ini dirajia nih, nggak tahu diapain ntar sanksinya. Dan gue aneh gitu, ngapain yang kayak begini yang kecil-kecil ini, bisa nggak nangkep bandarnya? Gue ragu asli, karena ini menyangkut uang yang sangat besar sekali di jalan haram. Tinggal keberanian dari pejabat-pejabat kita di atas, kalian amanah apa enggak? Ingat ya, amanah kalian itu ada pertanggungjawabannya. Jabatan kalian ada pertanggungjawabannya. Jangan harap kalian tuh bisa hidup terus di dunia ini. Ada masanya pensiun, tua, dan meninggalkan dunia ini. Nggak takut. Sekarang tinggal keberanian kalian, wahai pejabat-pejabat tinggi negara, bisa menghapus judi online apa enggak? Kalau nggak bisa, ingat pertanggungjawaban kalian di hadapan Tuhan kalian sangat besar dan menakutkan kalau kalian tahu. Banyak dari kita yang penasaran ya, gimana ya reaksi Pak Jokowi soal Mr. T ini. Ya kita mungkin menghayalkan Pak Jokowi akan bilang gini kepada Pak Beni, terima kasih Pak Beni atas informasinya, kami akan gali, kami akan dalami, dan kami akan tindak untuk pengupasan judi online yang telah merusak generasi kita. Ya tapi begitu ditanya wartawan, jawabannya ya seperti yang sudah-sudah, tidak tahu. Dan silakan tanya langsung ke Pak Beni. Sebenarnya aneh ya kalau beliau tidak tahu soal sosok Mr. T pengendali judi online ini. Padahal kan dia orang nomor 1 yang membawahi BIN dan semua intelijen. Beliau sering bilang kalau beliau punya data intelijen komplit, bahkan tahu jeruan partai arahnya mau kemana. Lalu apakah data intelijen ini hanya digunakan untuk mengamati lawan politiknya saja dan mengatur penempatan keluarga, kolega, dan orang-orang terdekatnya dalam dunia politik kita? Entahlah ya. Tapi sepertinya menjadi presiden saat ini menjadi hal yang sangat menyenangkan karena tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau ada pertanyaan ya tinggal jawab tidak tahu dan tinggal lempar lagi pertanyaannya. Selesai, gampang gitu. Nah, breaking news mengenai Pak Beni ini, berita terbaru adalah Pak Beni ini rencananya akan dipanggil. Ya, jadi Pak Beni ini akan dilakukan penyelidikan, begitu kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Yuhandani Raharjo Puro pada wartawan kemarin. Jadi akan dipanggil hari Senin untuk dilakukan penyelidikan terkait ya perkataan Pak Beni soal Mr. T ini. Ya semoga saja pemanggilan Pak Beni ini dalam rangka ya tadi menggali informasi, mendalami dalam rangka untuk menumpas judi online di negara kita yang sudah semakin gila ini. Ya jangan sampai setelah pemanggilan nanti ya justru ada konferensi pers dari Pak Beni yang kemudian meminta maaf, mengklarifikasi karena ya sudah bikin gaduh di masyarakat kita. Tunggu dulu, yakin nih mau percepatan nangkep Thanos? Bukan apa-apa nih, kan Pak Beni itu cuma ngasih inisial nih, T gitu kan, tanpa clue yang lebih spesifik gitu. Jadi ngambang kan informasinya. T itu kan banyak, ada Thanos itu juga temennya Prabowo, temennya Trokrowi juga. Sementara netizen udah menyimpulkan berdasarkan jejak digital, T itu adalah emang Thanos. Nah gue takutnya habis diperiksa terus yang ditangkap malah Thor bukan Thanos, yang penting T gitu, atau malah nyari yang lebih nyeleneh lagi tuh Gimin. Lagian kan ini udah dari tahun lalu inisial T disebut. Versi Budi Ari yang 5 orang itu udah dari lama semua orang tahu katanya. Kok baru sekarang diproses? Kok malah bukan Satgas Judol yang speak up? Siapa kira-kira orangnya ya? Cluenya sudah disebutkan, orang yang tak pernah tersentuh hukum di negara ini. Clue yang kedua berinisial T dan bisa membuat Presiden Jokowi dan Kapolri terkaget-kaget mendengarnya. Siapakah kira-kira?